dimanapun Anda berada. Ini kita proses pembuatan kuah cuka ya. Yang pertama bumbunya itu cabai. Nah, cabainya kalau mau sedap nggak usah dipetik ya, setangkai-tangkainya. Kemudian bawang putih. Nah, ini kita pakai 5 siung ya. Sama, jangan dipetik, jangan dikupas ya. Kulit-kulitnya nanti kita saring saja supaya nggak kotor ya. Nah, kemudian kita nggak pakai cuka ya. Kita memang bikin kuah cuka, tapi nggak pakai cuka. Asamnya kita pakai asam Jawa. Nah, ini pakai asam Jawa. Pakai asam Jawa ya. Jadi ini proses pembuatan kuah cuka pempek khas Palembang. Jadi sebenarnya pempek khas Palembang itu kalau di wilayah saya dia tidak menggunakan cuka makanan karena itu bisa mengkrosi gigi-gigi kita ya. Gigi kita cepat keropos biasanya ya. Maka bumbunya asam Jawa ya, cabai nggak usah dipetik. Ini rahasianya sebenarnya kenapa kuah cuka Palembang itu sedap ini ya. Jadi cabainya nggak usah dipetik, kemudian bawang putihnya tidak usah dikupas. Jadi segini-gini ini kita ulek ya. Dan nguleknya harus pisah. Cabai sendiri, bawang putih sendiri ya, harus pisah. Nanti cabai ini masuknya terakhir, nanti kita proses. Yang penting ini kita haluskan dulu. Jadi bawang merah, cabai sama ini kita haluskan dulu ya. Tapi harus pisah. Bawang sendiri, bawang putih sendiri, cabai sendiri ya. Nanti kita proses pembuatannya seperti apa. Ya. Nah, ini terlebih dahulu kita ulek-ulek seperti ini teman-teman. Nah, kita halusin. Nah, kita halusin. Nah, ingat setangkai-tangkainya. Ini rahasianya kenapa kuah pempek Palembang itu sedap. Nanti supaya gak kotor ya, setelah mateng ya kita saring. Ya, ini tangkai-tangkai cabenya ya kita buang. Ya. Nah, ini kita haluskan ya. Tidak usah pakai blender, dihaluskan seperti ini. Kalau pakai blender biasanya rasanya kurang maknyus ya. Kecuali kita masak dalam skala besar ya, kita pakai penggiling nggak apa-apa lah. Nah, ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini ya, nanti kita saring. Tapi ini cabai-cabainya ini terakhir masuknya. Sudah teman-teman, nggak usah halus-halus. Nah, kemudian ini baru sebelahnya bawang putihnya. Jadi jangan dicampur karena nanti masuknya berbeda. Pertama kita tanakkan dulu ya, gula merah sama asam Jawanya. Setelah sudah tanak benar, sudah matang benar, sudah mendidihnya sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan bawang putihnya. Setelah bawang putih sudah mendidih benar-benar, baru kemudian kita masukkan cabenya. Cabai itu terakhir masukkannya ya. Jadi ini kita haluskan teman-teman. Ya. Memang ya kalau menghaluskan bawang putih serta kulit-kulitnya ya agak gimana gitu ya, agak susah. Tapi justru ini yang penyedapnya itu rahasianya di sini sebenarnya. Nah, ya teman-teman ya. Ini sudah kita haluskan. Ya. Emang susah teman-teman, butuh apa ya? Butuh teknik dan tenaga yang lumayan ekstra untuk prosesnya. Teman-teman. Lihat. Ya. Nanti supaya bersih tinggal kita saring aja. Nah, jadi bawang putihnya sudah kita ulek ya teman-teman ya, sudah halus seperti ini. Jadi nggak usah terlalu halus bener ya. Nah, ini nanti ya, jadi prosesnya bawang merah, bawang merah, gula merah sama asam Jawanya kita apa ya, kita tanakkan dulu terlebih dahulu. Ini kita lihat prosesnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini kita tuangkan air terlebih dahulu teman-teman. Air ya secukupnya, kira-kira seberapa kita ingin bikin kuah cukanya. Sudah ya, segitu aja secukupnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan gula merahnya. Nah, ini harus benar-benar kita apa ya, kita tanamkan, harus benar-benar sampai mendidih, benar-benar mendidih ya, benar-benar mendidih ya. Kita masukkan gula merahnya ya. Nah, sudah ya, gula merahnya kita ya. Itu harus benar-benar mendidih. Ini sama dengan asam Jawanya ya. Jadi kita rasa asamnya itu enggak menggunakan
cuka. Jadi ini prosesnya ya. Prosesnya seperti itu ya. Nah, ini asamnya ya, asam jawanya. Jadi kita pakai asam jawa untuk kerasa asamnya itu, nggak pakai cuka karena demi kesehatan ya. Jadi ini rahasia sebenarnya. Kalau tempat saya seperti ini, saya asli Palembang ya. Jadi nggak pakai cuka makan. Nah, ini kita masukkan ya, asamnya secukupnya saja, sekiranya ada rasa kecutnya ya. Nah, nah, sudah ya. Nah, itu kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Nah, kalau ini sudah benar-benar mendidih benar ya, sudah benar-benar tanek ya, kalau bahasa Jawa itu tanek, baru kemudian bawang putihnya yang kita masuk. Nah, bawang putih ini kita masuk nanti. Nah, setelah bawang putih ini baru kemudian bawang cabai terakhir ya. Nah, cabai baru nanti kita masukkan perasa, garam, micin dan lain sebagainya ya. Intinya ini harus tanek terlebih dahulu ya. Dan ini pun nanti ya harus kita saring karena kadang-kala dalam gula merah itu kotor ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Ini harus benar-benar mendidih baru kita masukkan bawang putihnya. Jadi itu cara resep pembuatan kuah cuka asli Palembang ya. Kita wong Palembang asli. Nah, apa kenanya? Nah, ya. Nah, jadi cak tuh caranya. Kalau nak bikin kuah cuka biar sedap, nah, baru mantap jadinya. Jadi gula merah sama asam jawa kita didihkan terlebih dahulu. Kemudian ini, nah, rahasia tambahannya, cabai itu, nah, cabai nggak usah dipetik, diulek-ulek setangkai-tangkainya, sama bawang putih digiling, dihaluskan tanpa dikupas. Ya, itu rahasianya, mana tahu. Kenapa kuah cukup kita Palembang sedap? Nah, yo, tap. Nah, itu suruh tunggu mendidihnya. Kalau belum mendidih jangan dulu, biar dulu. Kita tunggu ya, kita skip saja dulu ya biar dia mendidih benar. Nah, teman-teman, kalau lah benar-benar mendidih nianca ini, nah, kata wong Palembang kalau nyola melegak nianca kok, nah, barulah kita tuh masuk bawang putihnya. Nah, paham enggak teman-teman? Nah, nih bawang putih yang kita giling tadi sama dengan kulit-kulitnya. Nah, kok kita masuk. Nah, air tunggu mendidihnya. Manyola mendidihnya, nah baru kita masuk kok. Nah. Nah. Tetap dah. Kalau cabenya nanti terakhir cabenya tuh. Ini proses pembuatan kuah cuka asli Palembang punya. Nah. Barulah kita kasih micin dikit. Nah. Coba micinnya. Kasih garam. Nah. Jangan kau kasih masako. Kasih garam. Nah. Resep rahasionya. Nah. Malah mendidih nih. Baru kita kasih ya gek, tuh cabenya. Nah, inilah kuah cuka khas Palembang tuh, mana tahu cara buatnya. Ada, nah, kapan lama mendidih bener-bener lama sekitar 5 menit baru kita masuk cabai kok. Man belum cak tuh, jangan. Man lama mendidih nian cak kok. Kalau lah bener-bener seperti ini baru cabainya kita masukkan. Nah,
Nah, setangkai-tangkainya. Nanti disaring biar bersih caranya tuh. Nah, paham kan caranya buat kuah cuko? Jadi cara bikin kuah cuka khas Palembang tuh, cabenya digiling dewek tanpa dipetik, kemudian bawang putihnya tanpa dikupas, dibiarkan deh sama kulit-kulitnya, digiling dewek pula, giling sendiri. Kemudian sementara kita giling itu, gula merahnya kita didihkan semendidih-didihnya sama asemnya. Kalau sudah benar-benar mendidih, baru kita masuk bawang putihnya. Kalau bawang putihnya lah benar-benar mendidih, baru kita masuk cabenya. Kalau cabenya lah benar-benar mendidih, kita icipin rasanya. Lah sedap belum? Belum sedap, masukkan. Oke. Ya, belum sedap, kita masukkan. Oke. Garam, gula dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon bantuannya like and comment and subscribe.